Jika bisa jujur, adalah sosial eksperimen di mana kita akan mendengarkan pengakuan terdalam seseorang yang tersembunyi dan yang telah dialami. Jika bisa jujur. Kerja di Jakarta membuat gue terbiasa. Harus terbiasa sih untuk kuat, mandiri, kelihatan hebat. Padahal ya di belakang berjuang. Ya gue berjuang untuk keluarga dan ya diri sendiri pastinya. Tiap hari ke kantor gue naik KRL, nyambung sama ojol. Makan siang, kudu bawa bekal yang disiapin sama istri tiap hari. Lauk ya seadanya aja. Momen teririt gue itu adalah sehari boleh ngeluarin uang cuma 15.000. Bayangin, semenjak bapak meninggal, gue harus bantu ibu dan keluarga gue tiap bulannya. Pernah di waktu yang bersamaan anak dan ibu gue sakit. Terus pas banget gue juga habis bayar listrik dan keperluan bulanan. Sumpah saat itu gue sampai kayak gila. Bingung harus gimana lagi ya. Gue yang ingin terlihat kuat, mandiri, dan hebat sebenarnya lelah dan capek ngejalaninnya. Selalu debat sama diri sendiri. Kalau aja gue gak bayar ini itu, pasti uangnya bisa buat yang lain. Mungkin buat sebagian orang lain itu sepele, tapi ya enggak buat yang ngalaminnya. Kalau misalnya pengalaman gue pribadi sih enggak sih, tapi orang terdekat gue merasakan hal yang sama, yaitu suami gue yang mungkin posisinya sekarang sama. Jadi suami gue itu anak cowok pertama, jadi sekitar 2 tahun yang lalu papanya pergi dalam kondisi adik-adiknya masih kecil, masih ada yang bayi malah. Jadi dia sekarang posisinya harus mensupport keluarga-keluarganya. Dia punya 3 adik dan posisinya dia juga harus mensupport gue juga yang punya adik-adik juga. Jadi ya posisinya kita harus sama-sama mensupport keluarga besar kita nih. Gue sebagai sih sekarang gue berusaha untuk gue juga bekerja ya sekarang sebagai karyawan di perusahaan. Ya gue sih berharapnya dengan gue juga bekerja ini gue bisa membantu dia, meringankan beban dia sebagai suami yang harus mensupport ya dia juga sebagai kepala keluarga gue dan juga mungkin mensupport keluarga dia sendiri sih. Kalau dari sisi gue sebagai seorang istri masih harus membiayai orang tua gue, terus juga harus membiayai kehidupan gue, even gue punya suami kan gue tetap harus berpenghasilan dan untuk membiayai segala sesuatunya untuk bersama-sama biar enggak ngebebanin suami doang. Gue juga pernah ada di posisi itu, mungkin bedanya gue belum punya anak. Ketika gue ada masalah di bidang keuangan atau apapun, yang pasti sih harus diomongin dulu ya sama pasangan. Di situ lo bisa cari solusinya bareng-bareng sama pasangan lo. Mungkin bisa lebih rileks dan sabar kali ya ngadepin semua yang ada. Kalau gue mungkin kayak gitu. Mungkin gue pasti bakal bingung banget ya, tapi gue gak bakal nyerah sih. Gue akan tetap terus keep up dan berusaha karena ya hidup itu ya memang harus seperti itu, terus berjalan, gak boleh nyerah. Dan ya kita tuh harus melewati segala cobaan itu sih. Yang pasti gue akan bingung kalau di posisi dia karena gue tahu nggak gampang buat seseorang ngatur income dan pengeluaran yang didapat, apalagi kalau misalnya banyak tanggungan, banyak yang harus dikeluarin, biaya banyak harus yang dibayar-bayarkan juga, itu nggak gampang banget. Apa ya, satu hal yang bisa gue pelajarin sih mungkin nabung atau menyisihkan sebagian dari pendapatan itu berapapun itu. Karena ya itu tadi, kita nggak akan tahu apa yang kejadian-kejadian yang bisa terjadi gitu kan di masa depan. Ya yang pertama, gue nggak akan kabur. Kalau dari sisi gue sebagai seorang istri, gue akan bercerita dengan orang-orang terdekat gue, terutama pasangan gue. Mungkin juga akan bercerita ke saudara-saudara gue tentang solusi yang perlu gue dapetin itu apa. Dan sekarang udah era digital ya, lo nggak bisa ngumpet atau kabur, tapi at least lo punya smartphone, lo bisa cari solusi dari HP, kira-kira apa yang bisa gue lakuin supaya gue bisa lebih nyaman untuk
keluarga gue. Apalagi ini masalahnya keuangan dan juga masalah orang tua dan kehidupan lo sendiri, rumah tangga lo sendiri. Jangan sampai semuanya tuh berantakan cuman gara-gara lo takut ngadepin masalah itu.